Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada pertanyaan masuk ini, Ustaz. Ada dua pertanyaan yang masuk, Ustaz. Pertama, apakah tidak membayar pajak kendaraan termasuk utang dan akan dimintai pertanggungjawaban? Yang kedua, dan apa hukum orang yang tidak mau membayar pajak kendaraan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi pajak itu ya, kalau dalam saya membicarakannya secara hukum syar'i gitu ya, pajak itu sebetulnya dikenakan kepada non muslim. Kalau orang muslim sudah bayar namanya zakat. Nah, tapi di Indonesia ini orang Islam bayar zakat plus pajak. Non muslim mungkin bayarnya pajak saja, karena bayar zakat lagi. Islam itu adil sebetulnya. Kalau sudah bayar zakat itu nggak dikenakan pajak. Orang yang nggak bayar zakat itu dikenakan pajak. Tapi kalau orang yang sudah bayar zakat itu sudah nggak bayar zakat, nggak bayar pajak lagi. Harusnya seperti itu. Tapi ala kulli hal, ini termasuk kebijakan pemerintah Indonesia untuk menetapkan pajak di beberapa sektor gitu ya, termasuk di di transportasi, termasuk kendaraan, apa gitu, motor, mobil dan lain sebagainya. Singkat cerita, jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan tadi, tidak membayar pajak motor apakah termasuk utang? Iya, hutang itu. Ya, karena pemerintah sudah menetapkan pajak, wajib pajak. Ya. Dan ini masuk ke devisa negara. Gitu. Walaupun dalam hukum Islam nggak boleh harusnya dipungut pajak dari kaum muslimin, tapi kalau pemerintah sudah menetapkan demikian, maka kita taat kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah para pemimpin di antara kalian. Selagi itu perintah tidak melanggar syariat, maka kita taati hal itu. Ya, termasuk diantaranya yaitu dalam membayar pajak ini. Rasulullah SAW juga bersabda ya, jangankan pajak gitu ya. Kalau seandainya pemimpin kita merampas data kita, maka serahkan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, saya potong haditsnya di akhir. Rasulullah SAW bersabda, wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Walaupun punggungmu harus dipukul sama pemimpin tersebut, atau hartamu harus diambil, kata Nabi SAW, fasma wa ati', dengarkan dan ikuti. Sampai kapan? Sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan masing-masing dari kita akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, walaupun kita dipaksa untuk menyerahkan harta kita oleh pemimpin ya yang sah, maka diserahkan. Karena kata Nabi SAW, wa in duriba dhahruk, walaupun kamu harus dicambuk, walaupun kamu harus dipukulin, wa ukhidha maluk, dan hartamu dirampas oleh pemimpin, ya, fasma' wa ati', dengarkan dan taati. Nah, di dunia seperti itu. Nanti di akhirat mereka yang akan mempertanggungjawabkannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayar pajak bagian dari ketaatan kita pada pemimpin, gitu ya. Jadi harus dibayarkan. Kalau nggak bayar, hutang. Ya, harus didouble. Gitu. Bahkan harus bayar dendanya. Begitu. Jadi kalau nggak bayar bagaimana? Ya tetap akan dihitung terus. Dihitung hutangnya itu. Di dunia maupun di akhirat. Iya, gitu. Di dunia maupun di akhirat, karena masih terhitung hutang. Makanya dihitungnya apa? Pajak terhutang. Jadi pajak itu masih dihitung utang. Gitu. Sampai dia bayarkan, sampai dia lunasi. Seperti itu. Mau pajak motor, mau pajak mobil, mau pajak apapun juga. Ya, kalau yang belum dibayarkan segera dibayar. Gitu. Allah alam. Oke.